Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para subscriber, follower, supporter, serta mungkin Anda sebagai hater yang telah memberikan dukungan begitu luar biasa di komen-komen untuk kemajuan Kang Guru Kreasi. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Kang Guru akan sedikit mereview berbagai elemen dan fitur-fitur pelengkap daripada ini Daihatsu Sigra 2021 ya. Yang mana nanti jika Anda ditakdirkan memiliki Sigra 2001 atau 2002 atau yang terbaru sekalipun, nanti akan ada kesamaan fitur-fitur dan elemen-elemen yang penting Anda ketahui ya, terutama di dalamnya, di interiornya ini penuh dengan fitur yang perlu kita kenali bagaimana fungsi-fungsinya ya. Oke, kita mulai saja dari hal setir, dan di sini jika dipijit ini ada klakson ya tentunya. Ada lagi ini lubang-lubang, ini namanya kisi-kisi AC ya, bisa digerakkan ke kiri kanan. Ini juga ada sama bentuknya bulat. Lalu di sana juga sama ada ini untuk pengaturan buka tutup atau kisi-kisi AC ya. Caranya adalah dengan cara memfungsikan dua tombol ini, tombol pemutar, yaitu ini adalah untuk freon atau AC-nya ya, dinginnya seperti apa nanti bisa Anda putar ke arah jarum jam. Semakin diputar tentu dinginnya akan bertambah. Lalu ini adalah juga melengkapi AC ya. Ini adalah untuk fungsinya sebagai kipas anginnya ya. Jadi anginnya akan keluar jika Anda perlu menambah angin atau mengurangi ini. Jadi semakin diputar semakin besar deras anginnya ya. Ini adalah handle misi, ada 1, 2. 1 itu ke depan ya, didorong ke depan. 1 dorong ke belakang, 2 kemudian kembalikan ke posisi tengah, kemudian didorong ke tengah, kemudian ke depan. Itu 1, 2, 3 ke depan, 4 ke belakang, kemudian didorong ke tengah, kemudian dorong ke bagian depannya adalah 5, dan ke 6 adalah untuk mundur ya. Kemudian ini ada lagi namanya adalah rem tangan ya. Rem tangan itu ada penekannya di sini. Jadi dengan cara neken, kemudian diangkat sedikit, kemudian dikebawahkan, dikebelakangkan, ini juga bergerak seperti Anda lihat ya barusan. Nah, bergerak. Nah, ini adalah namanya handle tangan atau rem tangan ya. Lalu ini ada dua press ya, tentu ini adalah untuk sabuk pengaman atau safety belt ya, safety belt ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya, ini adalah di bagian dashboard ini ada di tengah-tengah dipercantik dengan ini adalah untuk menyertai Anda dalam perjalanan, yaitu radio ya. Dengan diputar, ini pemutarnya, kemudian ini adalah gelombangnya. Nah, ini adalah biasa untuk menyimpan uang recehan atau apa saja yang penting. Kemudian ini ada slot untuk menyimpan kartu Brigi Anda untuk memasuki tol. Lalu ini adalah lambang segitiga, ini adalah untuk pris ya, lampu untuk perhatian atau emergensi ya. Nah, ini kan berkedip-kedip ke sini. Nah, ini udah seperti itu. Lalu ini di depan muka pengemudi ada yang namanya kilometer ya, untuk ukuran kilometernya di tengah-tengah ya. Kemudian ini alat kontrol untuk RPM-nya ya. Jadi ketika Anda menancap gas, RPM-nya ini bisa diatur sedemikian rupa. Nah, ini adalah tentunya yang di tengah-tengah ini adalah untuk mengontrol kecepatan sampai 200 km per jam ya. Nah ini ya, tentunya di angka 80 pun itu udah cukup untuk perjalanan di tol atau di jalan
bebas hambatan. Nah, ini ada lagi tombol, 3 tombol ya. Tombol ini adalah fungsinya alat untuk mengontrol ketersediaan atau cadangan BBM ya. Sekian vektor lagi di sini ada. Kemudian juga berapa lama jarak tempuh perjalanan Anda di sini akan terlihat. Nah, sekarang saudara-saudara, yang lebih penting lagi ini adalah setir, dan di kiri ada tuas atau tuil 2 ini ya, 1 kiri 1 kanan. Nah, oke, kita akan jelaskan. Nah, ini adalah yang kiri ini alat untuk memfungsikan. Pertama adalah yang tuil ini kecil, yang ini adalah untuk kipas atau wiper bagian belakang. Dengan dikedepankan itu akan berputar kipas bagian belakang. Jadi di belakang itu ada wiper di kaca belakang. Bentuknya kecil tapi fungsinya cukup dominan untuk melihat kondisi belakang kendaraan yang ada di belakang. Lalu setelah itu ini tuil udah kita lewat ya. Ini adalah untuk wiper bagian depan. Kalau di tengah-tengah posisinya, 1 kali gerakan ini wiper akan bergerak dengan cara ritme yang tertentu gitu ya. Ada jarak ritmenya. Truk, kemudian berhenti, lalu jalan lagi. Hitungannya hitungan menit ya. Nah, kalau ke arah paling bawah ya kan wiper yang di depan kaca ini. Kemudian yang paling bawah sekali itu kecepatannya luar biasa ini. Nah, ini ada beberapa gerakan di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini. Nah, sekarang kita kembali ke bagian tuil yang paling kanan ini. Fungsinya adalah ini gerakannya kan ke depan. Ke depan adalah untuk lampu sorot senja namanya ya. Jadi jika dalam keadaan hujan, dalam keadaan agak gelap, kondisi di jalanan itu cukup digerakkan 1 kali aja ke depan. Tapi melewati waktu malam hari, tentunya ini gerakannya ini ditambah 1 ke depan. Berarti ini sudah menggunakan lampu sorot untuk perjalanan malam hari. Jadi ada 2 gerakan ini. Nah, 1, 2 untuk lampu senja dan lampu sorot besar yang di depan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau ada pengendara di depan nyelonong misalkan, atau kita akan melewati jalan yang sempit sekali di mana di depan itu ada kendaraan yang mau lewat ya, bersebelahan atau berseberangan dengan kita. Ya tentunya kita kasih lampu. Ini lampu tembak untuk mengingatkan supaya orang lain memberikan kesempatan kepada kita. Nah, ini ada tuil diangkat ke belakang. Coba bagian belakang pintu BBM akan terbuka. Ada peringatan bunyi kan. Kalau ada peringatan bunyi berarti pintu mobil belum tertutup secara baik. Coba kita tutup. Nah, itu kan. Bahkan jika Anda menyimpan kunci mobil kemudian tertinggal masih tergantung di dalam lubang kunci, itu akan bunyi juga diperingatkan. Di belakang ada 2 sensor untuk memprediksi arah antara mobil dengan benda yang ada di belakangnya. 4 tombol ini dengan cara menekan, nah ini ke bawah, mencungkil ini ke atas. Kemudian ini ada lagi tuil handle pembukanya ini. Kemudian jika ditutup, kemudian ini ada untuk mengunci seluruh bagian pintu ini. Handle ini bisa difungsikan dengan cara mendorong ke depan. Kemudian jadi yang penumpang yang di belakang ini otomatis tidak akan bisa membuka bagian pintu, terutama jika Anda membawa anak kecil ya. Ini harus difungsikan ini. Jadi harus dikunci dulu biar semuanya terkunci. Nah, namanya ini central lock ya. Nah, ini ada 4 tombol ini. Ini adalah untuk pengatur menaikkan atau membuka pintu ke bawah ke atas ini. Ini tombol yang paling kanan tentunya karena posisinya ini ada di paling kanan. Dengan cara mengangkat ya, mencungkil bagian tuil, maka
Nah, ini kalau menekan ini ke bawah tentunya, kalau mencungkil ke atas. Ini untuk bagian sebelah kiri. Ya udah, nggak usah dipraktekkan. Lalu ini adalah untuk pintu baris kedua ya, atau shift kedua. Untuk shift kedua ini fungsinya ini yang sebelah kanan. Kita coba. Nah, coba kameramen. Nah, kita angkat lagi dengan cara mencungkil. Nah, ini juga sama lah ya untuk bagian pintu sebelah kirinya.